Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin. Hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa, langsung Ketua Umum Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Ini kita juga belum tahu nih apa saja sih yang ada di Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Sudah bersama kita nanti bincang-bincang bersama Dr. Randa Ambar Susilastuti sebagai Ketua Umum Ikatan Langkah Dansa Indonesia atau disingkat ILDI. Selamat datang di Banten Podcast, Bu. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sama-sama, Bu. Ya, Terima sehat. kasih. Sehat selalu. Sehat. Amin. Ibu sehat, Bu? Sehat. Sehat. Keluarga gimana, Bu? Sehat, Bu? Sehat. Keluarga sehat. Syukur alhamdulillah. Ya. Bu, terima kasih sudah bisa hadir di Banten Podcast. Ya. Sudah. Sama-sama. Kita juga terima kasih sudah diundang dan bahagia sekali hari ini bisa berkunjung ke Banten, Provinsi Banten, dan di podcastnya apa tadi? Banten Podcast. Banten Podcast. Iya, Ya. Banten Podcast. Ini kebetulan kita satu grup dengan media online lingkarbanten.com dan mediabanten.com. Luar biasa. Sepertinya anak-anak muda semua ya. Iya, kebetulan ya anak muda aja yang kelihatannya, Bu. Yang tua-tuanya yang ngumpet. Luar biasa ya. Dan di hari libur pun masih semangat ya. Semangat, Bu. Ya, Bu, gimana, Bu, di masa pandemi Covid ini aktivitas agak terganggu nggak, Bu? Pasti terganggu. Terutama pada waktu di bulan di bulan pertama kan mulai bulan Maret 2020. Betul. Kemudian tentunya PPKM dan sebagainya ya. Terus akhirnya yang booming ya, bukan booming ya, merajalela itu di bulan Juli 2021. Nah, kemudian kalau terkait dengan organisasi pasti tentu terkendala. Tapi kami tetap berusaha untuk tetap berusaha untuk bergerak karena seperti diketahui bahwa ILDI ini adalah merupakan organisasi langkah dansa. Betul. Jadi itu yang bergerak juga artinya untuk olahraga juga untuk menyehatkan dan membugarkan masyarakat. Jadi justru di masa pandemi ini kita tetap aktif walaupun ada keterbatasan dan prokes, dan kita melakukannya tentunya di rumah masing-masing. Oh gitu. Ya, karena kan memang waktu itu kan memang ada pembatasan tidak boleh keluar. Nah, kita melakukannya dengan secara virtual. Oh, ya masih bisa lah ya, ternyata secara virtual. Ya itulah eranya digital sudah bisa dimanfaatkan. Betul sangat dimanfaatkan. Ya. Berarti Bu Aber kalau ketua umum, berarti langsung ini dari pusat hadir ke Banten ini? Ya, karena kami diundang. Diundang pada hari ini kebetulan adalah pelantikan atau pengukuhan ya, pelantikan dan pengukuhan DPW dari Dewan Pimpinan Wilayah. Nah, di mana di Banten, di mana sebelumnya sudah terlantik DPD-nya. DPD-nya ini artinya Dewan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, di mana itu adalah yang membawahi DPW tadi. Oh, berarti skupnya provinsi DPD. Provinsi ya. Nah, kenapa kami dari pusat hadir ya karena kami diundang, tapi bukan melantik, hanya menyaksikan. Ya, menyaksikan pelantikan DPWD yang hari ini ada 7. Alhamdulillah ada 7 DPW di Provinsi Banten. 7 apa 8, Bu? 8 itu 1 sudah. Yang 1 sudah. Tangsel sudah. Oh, Tangsel sudah. Jadi nanti bulan Mei mungkin berakhir, jadi akan ada pelantikan sendiri. Tapi yang hari ini ada 7 yang memang belum terlantik. Periode dari 2022 sampai dengan 2026. 4 tahun. 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun. Ya. Berarti kalau yang DPD ini pelantikannya di Jakarta apa di? Tidak, di Banten juga. Di Banten juga. Itu di bulan kemarin Desember ya. Iya betul, Bu. Kalau saya kan ini biar masyarakat Banten tahu dan sahabat Banten Podcast juga tahu. Kebetulan saya juga memang baru mengenal Ikatan Langkah Dansa Indonesia ini dan memang ini sangat menarik. Saya juga baru dengar dansa seperti apa nih gitu kan. Karena di Banten itu mungkin agak
Ya, dansa ini kurang tahu ya masyarakat gitu. Mungkin kalau dansa ini konotasinya itu kan yang dansa yang berdua-berdua ya, gitu. Berdua gitu ya. Iya, nah, kalau ini ikatan langkah dansa ini atau langkah dansa sebenarnya yang lebih populer itu line dance ya. Itu adalah dilakukan tidak harus berdua atau couple ya. Kalau berdua itu kan couple. Iya, Tapi kami secara berjemaah gitu. Berjemaah yang rame-rame berderet. Nah, itu sebetulnya memang dansa berderet ya. ILDI ini adalah organisasi yang bergerak di bidang dansa. Nah, ini memang bukan dari Indonesia, bukan dari luar negeri ya, dari Amerika dan dari luar negeri terus, tapi kemudian menjadi booming. Jadi dia kayak country itu ya, jadi berderet begitu. Nah, karena booming akhirnya oleh teman-teman kita khususnya yaitu para pendiri ILDI sendiri itu ada salah satunya dari Ibu Koce Watimena namanya sebagai pendiri. Ini mengemas itu menjadi suatu sebuah wadah organisasi yang dengan mengedepankan berbudaya Indonesia. Berbudaya Indonesia. Nah, ini menarik kan, Pak. Jadi dengan budaya Indonesia. Jadi untuk tujuannya adalah ILDI sendiri mempunyai visi misi. Mempersatukan menyamakan langkah dansa ya sebagai pemersatu bangsa yang berbudaya Indonesia untuk sehat, bugar, produktif dan bahagia. Betul, pasti bahagia. Karena kan kalau kan banyak ya di Indonesia ini kan banyak sekali seperti Ambon, kemudian Maluku ya, kemudian di NTB banyak yang mereka kalau mengekspresikan kebahagiaan itu kan dengan menari. Iya, betul. Betul. Menari. Jadi sebenarnya menari itu identik dengan dansa juga, tetapi ini lebih ke olahraganya untuk sehat bugar tadi. Tapi karena kan bergerak, nggak mager ya. Nggak mager, Terus kemudian ketawa. Kadang-kadang kan kenapa itu ketawanya misalnya salah, nggak mungkin marah-marah kan? Kalau salah pasti ketawa kan. bahagia. Dan juga tujuannya kan untuk meminimalis ya, mencegah stres ya. Meningkatkan imun. Meningkatkan imun supaya tidak stres gitu. Jadi kepikunan, mencegah kepikunan juga. Gitu ya. Pengaruh juga ya. Ternyata kita gerak-gerak mencegah kepikunan. Ya kadang kan mengingat ya. Betul. Karena mengingat gerakannya itu ya. Betul ya, sampai ke arah sana ya Bu. Iya, jadi memang akhirnya berkembang terus. Jadi tidak stuck gitu ya, tetap berkembang terus. Bu, kalau struktur organisasinya di ILDI itu ada apa saja dari atas? Tentunya ada penasehat. Ya, kalau pendiri ya ada ya para pendiri, dewan pendiri, kemudian dewan penasehat, ada dewan pembina, ketua umum. Betul. Nah, ketua umum ini ada jajarannya ya. Itu tentunya ada sekjen ya, istilah kami kalau di pusat itu sekjen ya. Ya, hampir sama dengan parpol. Kalau di daerah kan sekretaris, tapi kalau di pusat ada sekjen, kemudian ada bendahara. Nah, kalau kami ini ada kabit-kabitnya ya, ketua bidang. Ada ketua bidang. Ada ketua bidang organisasi, ketua bidang kadiklat, kemudian ketua bidang dana usaha dan humas. Dan yang kemudian ada juga bidang koordinator gathering. Gathering itu adalah untuk dalam periode tertentu kita kan mengenalkan ya, kita bersilaturahmi dengan para pecinta dan masyarakat. Kita membuat tadi gathering tadi untuk berkumpul dan silaturahim lah. Berdansa bersama, menari bersama untuk untuk silaturahmi. Terus selain itu juga ini kan biasanya kan hari-hari besar. Hari-hari besar juga ada itu. Ada kegiatan, acara. Kegiatan itu tadi, gathering tadi, seperti misalnya Valentine, ada Hari Kartini. Nah, itu menarik, kita untuk promosi juga, ajang promosi ILDI juga ya. Betul. Jadi luar biasa Bu. Di ILDI ini ya Bu, intinya kan kita hidup itu mencari kebahagiaan. Iya. Ini
Apalagi lumayan. Di masa pandemi ya Pak ya. Betul, ya. Ini jadi rekomendasi nih buat pemirsa Banten Podcast nih untuk referensi bisa masuk ke komunitas. Betul. Ya kami terbuka gitu loh. Silakan untuk menjadi member kita. Bisa kita ada di setiap kebetulan mungkin. Walaupun ditanya saya akan memperkenalkan bahwa ILDI ini sudah ada di 20 provinsi. 20 provinsi seluruh Indonesia. Ya, ternyata, dan 61 DPW, artinya tingkat kabupaten kota. Semua sudah ada. Sudah ada. Menyebar ya, Pak, menyebar. Itu masih kurang jauh. Masih kurang. Iya. Ibu akan mengejar semua provinsi nih kayaknya. Iya, bukan mengejar ya. Artinya ya kita berharap. Ya berharap supaya mereka mau menjadi keluarga ILDI. Tentunya ya kita memperkenalkan organisasi kita gitu. Untuk hal yang baik kan ya. Ya untuk kebaikan kan ini kita kan mengajaknya untuk kebaikan. Ya, jadi olahraga ILDI ini sebetulnya juga ya olahraga non prestasi. Jadi olahraga masyarakat atau rekreasi namanya. Betul, rekreasi maksudnya. Ya, kayak senam lah. Ya, kalau yang di KONI itu kan olahraga prestasi kan. Betul. Ada sepak bola, ada ini. Nah, kami itu olahraga non prestasi. Non prestasi. Tapi juga ada kompetisi juga, lomba-lomba juga ada. Iyalah untuk istilahnya meningkatkan semangat untuk terus. Berbahagia. Berbahagia. Senang saya kalau udah bahasa bahagia. Bu, nih kalau ada rencana pengembangan nggak Bu? Kan biasanya dari setelah provinsi, kabupaten, kota, bahkan ada bisa sampai ke tingkat kecamatan. Itu ada kemungkinan nggak itu? Betul. Ya pasti ada. Makanya dengan tadi DPW itu kan berharap masuk ke pelosok-pelosok desa. Betul. Itu kan yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kebetulan Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo sudah mempunyai program yaitu namanya Indonesia Bugar. 2020 sampai dengan 2045. 2020. Nah, jadi tidak hanya di pusat-pusat kota saja atau provinsi kota-kota besar, tapi harus masuk ke pelosok-pelosok desa untuk menyehatkan dan membugarkan masyarakat. Betul. Ya, nah kami ini sebagai perpanjangan tangan, karena kami juga ada ini Pak, kita sudah mempunyai program. Bukan program. Artinya kontrak semacam ini ya, semacam kontrak ditunjuk lah. Kami ini ditunjuk kerjasama ya, perjanjian kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, langsung Kemenkes dan instansi yang lain. Betul, yang berkaitan dengan itu. Yang berkaitan dengan itu karena apa? Pemerintah sendiri kan terbatas. Betul. Nah, terbatas ininya ya, tenaganya SDM. Ya, karena kami ini organisasi yang bergerak di bidang tadi itu, jadi akhirnya kita yang untuk perpanjangan tangan untuk menyehatkan masyarakat tadi. Yaitu tadi dengan instruktur sebagai pendampingnya tuh instruktur. Ada instruktur kami. Ada khusus ya, itu betul-betul terlatih ya. Profesional. Ya, itu di bawah Ketua Bidang Kadiklat. Ketua Bidang Kadiklat ILDI ya. Ibu Maestari namanya. Mungkin Maestari boleh Bu bisa nanti menjelaskan ya. Boleh nanti saya juga ingin ketemu nih. Kalau di Provinsi Banten itu sekarang ketua DPD-nya siapa Bu? Ibu Lolinda ya. Ibu Lolinda. Biar aja saya ketemu. Ibu Lolinda. Kemudian kalau tadi kebetulan yang dilantik tadi saya nggak hafal namanya, banyak sekali, ada 7 ya. Salah satunya di Tangsel itu saat ini Ibu Versila. Versila. Tadi yang hadir siapa aja Bu di pelantikan? Ada dari pejabat pemerintah? Itu bagus sekali pertanyaannya. Itu tadi kebetulan dari kami mengundang dari gubernur tapi diwakili oleh Bapak Asda. Pak Septo, Pak Septo, iya, Pak Asda, asisten betul. Ya. Kemudian dari Kadispora itu Bapak Nofre, betul, Pak Nofre. Terus dari Dinas Olahraga Serang ya. Kemudian ada dari Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ya. Hadir semua ya. Tadi ada perwakilan-perwakilannya gitu. Lancar Bu ya tadi ya acaranya. Alhamdulillah lancar, tertib, bagus. Bagus ya. Mudah-mudahan nanti
ada program-program strategis yang bisa diterapkan di khususnya kita Bu di Provinsi Banten untuk khusus sahabat Banten Podcast. Bu kalau boleh tahu ada program-program apa saja sih di ILDI? Oh gitu. Banyak programnya. Nah, ini boleh dong dibagi. Jadi sebelum mengarah ke program itu saya ingin menyampaikan bahwa olahraga apa artinya ILDI bukan olahraganya ya. ILDI, organisasi ILDI ini karena menjadi salah satu dari yang bergerak di masyarakat tadi ya, rekreasi sebagai olahraga yang bernaung di organisasi rekreasi dan masyarakat. Itu ini tidak terbatas untuk umur. Jadi agak beda kan ya dengan prestasi kan biasanya ada batasan ya. Betul. Ini nggak ada batasan. Harus ada kalau di prestasi kan harus ada pendidikan dan sebagainya ya, pembinaan ya. Kalau ini tidak terbatas umur, boleh dari anak-anak, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Karena kan memang gerakannya itu kan dengan musik ya, dengan musik koreo ya namanya koreo. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan dari Kadiklat kami. Itu tidak ada salto kan Bu? Nggak ada. Jadi indahlah gerakannya itu ya. Jadi tidak, kalau ada kan yang olahraga lain kan mungkin perlu tenaga yang ekstra. Kalau ini tidak. Nah, kalau kedepannya tadi programnya tadi itu ya kita tentunya akan melakukan pengembangan dan sosialisasi langkah dansa sendiri ini kepada masyarakat baik di pusat kota maupun di seluruh Indonesia supaya mereka lebih mengenal langkah dansa atau line dance tadi ya untuk menyehatkan masyarakat. Tujuan kita tuh untuk menyehatkan dan membugarkan dan bersilaturahmi Terus kemudian ada juga pelatihan instruktur baik yang dilakukan di pusat maupun di daerah-daerah. Di daerah-daerah cabang tentunya ya Pak ya, tentunya. Cabang-cabang betul. Itu salah satu yang paling utama ya. Programnya. Program yang itu selain mensosialisasikan tadi dan mengembangkan. Mengembangkan. Terus kemudian tadi dengan membentuk DPD, DPW gitu supaya lebih berkembang lebih pesat lagi. Karena apa? Karena semakin banyak organisasi atau masyarakat yang bisa bergabung kan kita semakin besar juga semakin bagus ya. Ya tentu saja Bu. Betul. Tapi kalau gerakannya kalau kita ikutin susah kan Bu? Tapi tadi saya lihat ada di tadi menarik ya di. Gerakannya sih nggak susah. Makanya kita nanti kapan-kapan kita ada kesempatan kami akan mengundang Banten Podcast untuk hadir ya kalau kita pas melakukan gathering supaya bisa melihat. Nanti kan bisa meliput juga. Iya sekalian nggak apa-apa Bu. Kita kan saat ini kan sebatas kriminal, pemerintahan. Karena ini juga bisa dilakukan oleh wanita dan pria. Jadi tidak hanya perempuan, memang kebanyakan ibu-ibu. Tapi nanti kita tapi ini sebetulnya juga untuk bapak-bapak dan mas-mas juga. Mas. Saya jangan om-om Bu. Banyak ini karena gerakannya sangat bagus ya. Dan bahkan kadang-kadang yang menjadi juara waktu kita mengadakan kompetisi itu banyak kan kaum pria yang mendapat juara untuk yang juara malah lebih luas Pak pria. Luasnya luas bagus ya. Bukan luas ini ya. Tapi menarik tadi kan disinergikan dengan kultur budaya di kita. Budaya. Nah, itu maksudnya seperti apa sih Bu gambarannya nih? Gambarannya itu adalah bahwa kita kan ada koreonya ini ya, untuk melakukan langkah dansanya tadi, gerak gayanya tadi ada koreonya. Nah, lagu-lagunya itu lagu dari Nusantara. Jadi misalnya dari mana itu dari Padang, itu banyak kan dari Padang, kemudian dari Jawa, dari Papua bahkan. Bisa dipadukan dengan gaya dansa ya? Itu justru dengan lagu itu lagu Nusantara kita kan banyak ragam ya. Biasanya daerah itu kan hentakannya bagus-bagus ya. Nah itu nanti kita bikin pembuat koreo. Nah itu dibuat oleh para koreografer dari ILDI. Jadi menjadi suatu gerakan yang indah. Luar biasa. Bu kalau mau bergabung nih dengan ILDI nih, ada persyaratan khusus nggak? Kan itu boleh masyarakat, tapi kan ada syarat-syaratnya nggak tuh? Sebetulnya syarat itu tentunya tidak terlalu berat paling tidak
selama ini kalau menjadi member itu jadi begini. Kalau mau bergabung itu kami ini kan suatu organisasi ya. Kita memang mengajak untuk mereka untuk bergabung sebagai member. Sebagai member. Ya, itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi silahkan untuk bergabung. Nah, biasanya itu kan ada beberapa sanggar. Nah, biasanya mereka kan pertama-tama datang ke sanggar dulu. Betul, ya, kemudian melihat anunya itu kan produk atau tarian-tarian Koreanya. Nah, baru mereka tertarik, mereka bergabung gitu. Betul. Jadi sebagai member ya. Ya, sebagai member gitu. Oh, jadi tidak ada persyaratan khusus tidak. Jangan begini lulusan ini enggak. Bebas bahkan aja. Dari beginner. Oh, dari pemula. Betul. Nih, jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi dari beginner yang tadinya belum mengerti apa-apa gitu. Ya, nggak tahu apa toh ini langkah dansa atau ildi ini apa sih gitu. Kita bisa ajarkan itu sehingga mereka biasanya ketagihan sih. Terus akhirnya mereka ingin dari beginner biasanya yang mudah-mudah dulu, betul. Akhirnya menjadi yang intermediate, kemudian dari advance, jadi ada tahapan gitu ya. Betul. Ya. Apa mungkin Bu ada dibikin sebuah event roadshow gitu untuk mengenalkan gitu, dibikin kompetisi kecil-kecilian. Oh iya, itu sudah selalu kami lakukan. Sudah ya. Lomba-lomba, bahkan kita ini kan bernaung di bawah Kormi ya, mungkin pernah dengar ya. Kormi tadi bahwa Kormi ini terdiri dari Indo organisasi. Nah, mereka sendiri dalam periode tertentu 2 tahun sekali, tapi karena kemarin pandemi kan tertunda. Jadi baru tahun ini yang sudah yang ke-5. Nah, nanti ke-6 di Palembang itu membuat Hornas namanya. Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kalau di yang prestasi yang PON. Iya. Betul, kalau kami Fornas ya. Fornas. Nah, ini tuh biasanya ada lomba-lomba, ajang lomba, kompetisi. Khusus dansa itu. Ya, banyak di situ yang bergabung itu banyak. Saat ini memang yang bergabung itu ada 50 lebih ya, itu 50 Indo organisasi namanya. Di situ juga ada olahraga tradisional, banyak sekali. Nah, kami tidak usah bicarakan yang itu ya. Kami hanya bawa ildi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ini. Nah, kami nanti akan mengadakan itu tadi yang seperti yang Bapak tadi tanyakan. Ya, itu kompetisi lah ya. Betul, menarik minat juga. Ya, karena mereka kan udah belajar. Kadang-kadang kan pengen mengetes juga kemampuannya sudah sampai di mana nih. Iya, pasti itu, Bu. Iya. Menarik, Bu. Maksudnya ini sudah banyak yang disampaikan tadi soal persyaratan. Nah, sekarang saya mau boleh tanya, minum Bu. Ya? Boleh, santai saja, Bu. Iya. Silakan, Bu. Iya. Monggo. Nah, Bu, boleh tahu gak nih sebetulnya berdirinya dari kapan atau sejarah lahirnya lah ILDI ini dari kapan sih, Bu? Tahun 2008. Lumayan juga ya. 14 tahun ya. 13 tahun dari tahun 2008. Ya. Jadi sudah 14 tahun sejak berdiri. Sejak berdiri tadi saya sampaikan bahwa ada sekitar 20 provinsi dan 61. Lumayan lama juga ya, Bu. Ya. Mungkin awalnya ada kendala-kendala kalau seperti punya Bu dulu pas pembentukan awal sejarah lahirnya. Rasanya atau langsung memang sudah punya komunitas tim. Iya, kebetulan karena di ILDI ini kan organisasinya tuh sudah rapih ya, tertata. Jadi karena sudah rapi, tertata dan selalu kita mengadakan munas, musyawarah nasional di antara anggota-anggota dan sehingga berjalan dengan baik gitu. Pemindahan kepengurusan ya, artinya dari ketua umum yang satu ke ketua umum yang lain itu selalu berjalan dengan baik. Lancar. Jadi tidak pernah ada suatu. Tapi pertanyaan ini memang sering saya ditanya. Bahkan dari Kemenpora sendiri menanyakan. Ini nggak suka gontok-gontokan nggak kayak di partai ya? Kayak di partai gitu kan. Kalau ada pergantian atau kita tidak. Kita selalu, bahkan kita pernah
dipuji ya, artinya tuh kalau tuh seperti ILDI organisasinya ya banggain organisasi sendiri ya bahwa selalu berjalan dengan baik setiap ada pergantian pengurus. Itu ya, kadang-kadang kan ada yang merasa hebat gerakannya, saya nggak mau diganti gitu, kayak itu makanya ini prosesnya gimana cara memberikan pemahaman kepada mereka supaya ini organisasi yang baik loh gitu. Artinya ya kami sendirilah yang menganu ya pembinaan di dalam sendiri ya, yang pembinaan di dalam artinya terus kemudian ya kalau ada kekurangan-kekurangan yang lalu itu ya kita akan perbaiki. Tapi alhamdulillah ya memang seandainya pergantian pun tidak masalah. Gitu. Karena rolling itu. Karena apa? Karena memang pengurus-pengurus kami baik pengurus dan instruktur itu juga rata-rata hampir samalah kemampuannya ya. Tapi memang pasti ada yang menonjol di bidang humas, ada yang menonjol di bidang kadiklat ya, terus ada terukur ya. Organisasi ya. Tadi betul itu BPTT kita memang baik, benar, teratur dan terukur. Terukur. Itu jadi akhirnya bagus lah menjalankan organisasinya. Kok Bapak tahu loh itu terukur itu? Iya, tahu Bu. Karena memang harus terukur. Kalau ini kan menempatkan orang ya harus pada porsinya. Betul. Jangan sampai salah. Pasti berubah. Kami pun mempunyai ya semacam slogan gitu ya. BPTT. BPTT artinya baik. Benar. Teratur, terukur. Wih, keren. Keren ya Pak ya. Keren, sudah pas. Itu ya. tagline-nya sudah luar biasa. Ya Bu, nih kalau di Banten ini sekretariatnya di mana Bu? Boleh tahu? Itu saya ini tadi kok agak terlewat ya. Saya kebetulan tapi ada di Serang sih. Ada di Serang ya, di kota Serang sini ya? Ya, ada di Serang. Nanti mungkin bisa ditanyakan. Kalau kita pengen tahu lebih banyak ILDI, bisa searching di media sosial. Ada kita punya. Apa namanya? Ada di Facebook ya, ILDI DPP ada. ILDI DPP. Terus kemudian ada misalnya Banten nanti ILDI Banten. ILDI Padang, ILDI Sumsel. Kalau YouTube-nya sudah ada Bu? Ada, YouTube ada. Apa namanya Bu kalau di YouTube sama? Ini saya kok terlewat ya. Tapi namanya hampir sama ya, ILDI. Mungkin nanti bisa ditanya ke Kabid Kadiklat saya mungkin bisa disampaikan ya. Terus kemudian di Instagram ya. Instagram ya. Nanti saya coba follow Bu. Iya. Tapi paling kan di Facebook sudah ada. Nanti kan di situ ada beberapa hal yang menarik yang bisa dilihat. Makanya nanti kita kayaknya mudah-mudahan Bu setelah berbincang-bincang di Banten Podcast ini banyak yang searching, follow. Ya sama. Kan nanti juga terangkat juga kan dari Banten Podcastnya ya. Iya, Bu, ini luar biasa nih bincang-bincang kita soal ILDI dan sahabat Banten Podcast juga jadi banyak tahu soal Ikatan Langkah Dansa Indonesia, karena kan sekarang ini kan lagi setelah pandemi itu memang demam senam. Nah, kalau di Banten ini yang saya tahu di mana-mana senam, dan memang ininya kan banyak tuh ya sanggar-sanggarnya. Nah, gitu untuk supaya bersinergi dengan itu, seperti apa tuh upaya dari ILDI gitu? Ada komunikasi gak Bu dengan dengan komunitas senam? Ada bahkan dari pengurus kami sendiri juga ada yang tadinya juga dari organisasi senam, komunitas senam. Banyak sekali senam, ada senam rekreasi, senam aerobik ya. Ya kami memang saling kadang-kadang bersinergi juga ya. Oh ya, mungkin saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa kita sekretariat ya, artinya sekretariat ILDI pusatnya ya. Nah, kalau di pusatnya itu adalah di JJJ ya, di namanya JJJ ya, Jalan BDN di Jakarta Selatan. Jaksel. Ya, Jaksel. Nah, kalau di Banten mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Banten ya. Ya tadi jadi kembali ke masalah tadi komunikasi senam dengan komunitas kita memang selalu bersinergi ya, jadi ya teman-teman sendiri semua lah itu. Iya. Teman sendiri semua, yang pesertanya juga kadang-kadang atau membernya hampir sama juga. Ya, member-member dari para pesenam juga gitu. Iya. Nah, kalau di pusat atau anggota ILDI ini rata-rata ibu rumah tangga atau
ada orang yang punya profesi, beragam profesi. Ya, ada yang rumah tangga, ada yang memang dia profesional juga. Bahkan ada yang seperti dokter ya. Dokter, karena kita kan kerjasama dengan bukan kerjasama, kami mendapatkan kerjasama ya dengan Kemenkes. Para dokter juga itu menjadi anggota dan member kita. Ya, kami kan setiap seminggu sekali itu memberikan pelatihan juga di instruktur kita, memberikan pelatihan di Kemenkes kan. Kementerian Kesehatan. Oh gitu. Ya. Jadi berbagai profesi ya sudah. Ya, profesi. Ya hampir banyak lah itu berbagai kalangan tadi, tidak terbatas dari umur tadi ya. Dan tidak terbatas dari profesi-profesi yang mengemari, tentunya mengemari dansa ya, menari gitu kan ya. Siap. Bu Ambar, terima kasih sudah bincang-bincang dengan kami Banten Podcast. Sudah banyak yang diinformasikan dan dibagi dengan sahabat Banten Podcast. Mungkin mudah-mudahan betul-betul melihat acara ini. Jangan lupa subscribe. Nah itu terima kasih Bu Ambar. Nah mungkin ada punya ini juga yang mau disampaikan. Makanya ini ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup acara. Bangga Bu Ambar. Nanti kalau saya mengatakan samakan, jawab dengan langkah, kemudian bersama Ildi. Langkah Ildi. Saya saya akan meriakkan dari Ildi. Gitu. Samakan langkah bersama Ildi. Terima kasih. Sama-sama Bambar. Terima kasih sahabat Banten Podcast sudah menyaksikan bincang-bincang saya dengan Ibu Ambar selaku Ketua Umum Ildi Pusat. Mudah-mudahan perbincangan kita memberikan manfaat. Terima kasih. Amin. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.